Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat sidang Aidil Fitri rahimakumullah. Manakala senja menyeruak, menaburkan sinar keemasan, mengiringi sang paduka siang keperaduannya, Ramadan pun berlalu. Bulan yang penuh rahmah dan maghfirah itu telah pergi. Ramadan yang agung pergi meninggalkan kita dengan sejumlah kesan yang patut dikenang. Kini di hari yang berbahagia ini, di pagi yang cerah dan bercahaya ini, di ufuk timur cakrawala, mentari pagi yang indah telah muncul dengan semburan pancaran sinarnya, seolah ikut gembira menyaksikan hari kemenangan ini dan menyinari langkah-langkah kaum muslimin di antara tapak jalan yang berbatu, guna secara berjamaah mengumandangkan gema takbir, tahmid dan tahlil, menyebut akan kebesaran dan keagungan ilahi, dan bersujud di tempat yang suci ataupun di tanah lapang yang memang sering dilaksanakan di masa Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita dan miliaran umat Islam seluruh dunia merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah dengan rasa syukur kehadap Ilahi. Seisi cakrawala bagai dipenuhi oleh gema takbir dan tahmid, serta disirami oleh senandung zikir dan doa yang dikumandangkan dengan penuh syahdu sebagai pengakuan terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha atas segala-galanya dan tiada sekutu baginya. Kita sambut dan kita rayakan hari kemenangan ini dengan ruku dan sujud sebagai ungkapan rasa syukur atas rahmat Allah yang telah memberikan kekuatan dalam perjuangan melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan perbudakan hawa nafsu yang merupakan musuh terbesar umat yang beriman. Puasa wajib yang telah pergi meninggalkan kita bukan hanya sekedar ritual ibadah saja. Lebih dari itu, bagaimana kita mampu menerapkan konsep-konsep Ramadan yang diajarkan di dalamnya. 1 bulan penuh kita merasakan tidak enaknya yang namanya lapar, dan 1 bulan pula kita merasakan nikmat dan hikmah yang namanya jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak enaknya lapar yang kita rasakan selama 1 bulan ini mudah-mudahan dapat membuka mata hati kita masing-masing dan merasakan secara langsung nasib pedih saudara-saudara agama yang hidup jauh di bawah garis kemiskinan. Hari ini mungkin mereka tidak dapat ikut menikmati suasana gembira ini sebagaimana halnya kita. Maka dalam kesempatan ini, marilah kita alihkan sejenak perhatian kita untuk memikirkan nasib mereka, para du'afa, fuqaha dan masakin yang selalu dihimpit oleh lingkaran derita dan kesengsaraan yang tiada tara. Mungkin di tempat ini kehidupan kita semua serba cukup, tapi lihatlah di tempat-tempat lain kehidupan mereka sungguh sangat menyedihkan. Si miskin yang hidup hanya menunggu belas kasih orang lain, si fakir yang mencoba menikmati kegembiraan di tengah kesengsaraan sambil menanti uluran tangan orang berpunya. Begitu juga si yatim yang senantiasa terapung dalam air mata kesedihan memikirkan derita yang berkepanjangan. Dari jendela kemanusiaan kita terenyuh melihat nasib mereka. Oleh karena itu, melalui zakat dan berbagai bentuk infak sedekah lainnya, supaya hendaknya diatur dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Zakat adalah merupakan salah satu cara dalam Islam
untuk memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Sebab Islam tidak menghendaki adanya kekayaan yang hanya terkumpul pada segolongan kecil masyarakat. Akumulasi untuk tujuan memperkaya diri semata sangat ditentang dan tidak dibenarkan dalam Islam. Sebab hanya dapat menjadi sumber petaka atau sumber maksiat dan mungkarat. Harta yang sekedar tumpuk-tumpuk akan menjadi barang asosial yang terlarang dan para pelakunya diancam dengan Quran surah At-Taubah ayat 34 di mana Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan mereka yang menyimpan-nyimpan dan menumpuk-numpuk harta termasuk emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka peringatkanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang teramat pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa tegas peringatan Allah ini, bahkan sampai pada tingkat ancaman bagi manusia yang menumpuk-numpuk harta untuk memperkaya diri. Menurut Islam, harta adalah nikmat yang berfungsi sosial, hingga dengan kesadaran yang didorong niat yang ikhlas dari kaum muslimin yang mampu, zakat dengan berbagai sedekah lainnya bagi sumber potensi ekonomi umat, insya Allah akan mampu mengentaskan masyarakat Islam secara keseluruhan dari keterbelakangan dan kemiskinan. Di samping zakat sebagai suatu kewajiban individu juga merupakan pembuktian yang nyata akan rasa syukur atas nikmat Allah yang telah diturunkan kepada kita. Harta yang banyak, kekayaan yang melimpah ruah belum tentu akan membawa kebaikan bagi pemiliknya. Bisa jadi itu semua akan menjadi sumber kehancuran baginya apabila tidak dilandasi dengan kesyukuran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita yang hidup di alam merdeka, di suatu negara yang terkenal dengan untaian Zamrud Khatulistiwa, panoramanya yang indah hijau ranau, tanahnya yang subur dan makmur, kekayaan lautnya yang luas biru membentang, gunung-gunungnya yang kokoh besar dan tinggi, merupakan pembawa berkah bagi kesuburan sang ibu pertiwi. Ini juga merupakan suatu nikmat dan karunia ilahi bagi kita di negara tercinta ini. Maka sudah sangat sewajarnya lah kita bersyukur dalam bentuk yang nyata, baik itu berupa pelaksanaan ibadah sholat, zakat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya untuk mendapatkan redaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil